Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu lagi dengan saya, Bapak Dr. Andes Muhammad Jalari SEMM, dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke, tema kita yang kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang komunikasi data. Ya. Oke, apa pengertian dari komunikasi data? Dijelaskan di sini penggabungan antara dunia komunikasi dan komputer. Jadi kolaborasi antara komputer dengan komunikasi. Ya. Komunikasi umum yaitu dilakukan antar manusia, baik dengan bantuan alat maupun langsung. Bantuan alat itu seperti pakai pengeras suara, sound system, ini pakai bantuan atau bicara langsung, ya. Seperti saya bicara dengan mahasiswa, ini adalah termasuk komunikasi tidak langsung karena menggunakan media tersendiri, ya. Terus berikutnya adalah komunikasi data. Yang dimaksud komunikasi data adalah antar komputer atau perangkat digital lainnya, PDA, ada printer, ada HP dan sebagainya. Ini adalah komunikasi data. Jadi di sini kembali lagi komunikasi itu ada dua, yaitu komunikasi umum dan komunikasi data. Komunikasi umum pun juga macam-macam, ada verbal, ada yang non verbal, ya. Kadang-kalanya mahasiswa melihat siaran televisi ada yang pakai bahasa isyarat itu, ya. Nah itu namanya yang non verbal, ya. Berikutnya lagi di sini kita bahas masih kaitannya dengan pengertian apa yang dimaksud dengan telekomunikasi, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran informasi dari satu titik ke titik yang lain. Ya, artinya saluran informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Terus pengolahan data adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data. Tadi sudah kami sampaikan ada database, bagaimana cara membuat database. Umpama saja nggak mungkin mahasiswa STIE yang sekitar 1.700 ini dihafal seorang manajer, seorang ketua, tapi kan ada tampilan datanya, yaitu. Nah itu bagaimana mengolah mahasiswa yang selama studi di sini tentang hak dan kewajibannya itu akan terekam di situ. Berikutnya lagi yaitu komunikasi, di mana informasi yang dikirim adalah data, ya. Soalnya itu adalah data. Terus ada lagi data adalah semua informasi yang berbentuk digital. Ini, ya. Terus ada lagi transmisi suara atau analog, dapat juga dijadikan transmisi data jika informasi suara tersebut diubah, dikodekan menjadi bentuk digital. Nah, ini namanya transmisi suara. Ya. Jadi ada yang namanya film animasi itu, seperti contohnya itu adalah ada yaitu transmisi suara, artinya ada diberikan suara yang bukan aslinya itu. Seperti contohnya ini film dari luar negeri, tapi sampai di Indonesia suaranya, bahasanya sudah diganti dengan orang Indonesia, ya. Berikutnya lagi yaitu di sini tujuan komunikasi data ini memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi ini adalah pengiriman dalam bentuk jumlah yang besar. Ya. Terus memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. Jadi sekarang itu kan ada alat jarak jauh yang namanya remote. Nah, demikian juga komputer, ada remote computer use. Ya, ini menggunakan sistem komputer dan peralatan dari jarak jauh. Terus yang selanjutnya adalah memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi maupun sentralisasi.
Jadi kalau sentralisasi terpusat di pusat kekuasaan, tapi kalau desentralisasi adalah cukup dilakukan di tingkat bawah, diselesaikan. Seperti kalau di Indonesia sekarang ini adalah otonomi daerah itu orientasinya kepada desentralisasi. Jadi kekuasaan bupati, kekuasaan wali kota itu diberikan suatu hak yang selebar-lebarnya. Beda pada waktu Orde Baru, itu adalah sentralisasi. Nah, bagus mana? Lah, dalam hal ini ada min dan plusnya. Ya kan, ada min plusnya. Sentralisasi juga ada min dan plusnya, desentralisasi juga ada min dan plusnya. Demikian juga di dalam komputer ya. Terus mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Jadi ada pengelolaan, pengaturan data. Ini adalah tujuan dari komunikasi data itu. Berikutnya masih pada tujuan, yaitu mengurangi waktu pengolahan data. Jadi waktunya itu relatif bisa dimanfaatkan secara efisien. Terus mendapatkan data langsung dari sumbernya. Ini mempertinggi kehandalan. Ya, tidak dari sumber orang lain tapi dari sumbernya. Nah, berarti ini adalah bisa dipertanggungjawabkan. Terus mempercepat penyebarluasan informasi. Ya kan? Sekarang ya namanya radio maupun televisi sekarang sudah eranya digitalisasi, artinya enggak seperti dulu, ya kan? Harus mencari berita di luar negeri, katakan di Amerika, nanti berita dikirim. Tapi kalau dengan era seperti ini kan begitu selesai dia itu nyoting, udah terkirim di Jakarta di pusat. Wah, itu mempercepat penyebaran informasi. Hari ini ada satu kejadian bisa dilaporkan di mana? Nah, ini suatu contoh kehandalan dari komunikasi data itu seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah ada komponen dasar komunikasi. Ya. Ada sumber, ada transmitter, pengirim, ada transmission system, ada penerima, ada tujuan dan sebagainya. Ini adalah komponen dasar. Berikutnya lagi di sini ada gambar, ya kan? Ini gambar signal, ya. Jadi bagaimana signalnya itu, ya? Terus berikutnya lagi ada signal analog. Apa yang dimaksud dengan signal analog? Yaitu disebut juga signal kontinu karena bentuknya berupa gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Ini ciri signal analog ini memiliki amplitudo dan frekuensi. Jika dikaitkan dengan suara, amplitudo menentukan keras tidaknya suara dan frekuensi menentukan pada penyaringan suara, melengking atau tidak dan sebagainya. Ini ciri signal analog. Terus adalah periode. Ini contohnya adalah listrik dari PLN. Umumnya signalnya mengalir pada jaringan telepon. Ya, ini karena apa? Listrik dari PLN itu kok bisa mengalir ke telepon. Nah, ini adalah suatu contoh bahwa ada yang namanya benda-benda yang bisa dilalui aliran listrik. Ini adalah apalagi tempatnya berdekatan. Terus yang selanjutnya di sini masih pada signal digital. Dijelaskan signal digital disebut signal diskret. Signal ini disusun atas dua keadaan yang terkenal dengan baik, yaitu keadaan 0 dan keadaan 1 dan sebagainya gitu ya. Terus yang selanjutnya yaitu analog versus digital. Apa yang dimaksud dengan analog versus digital? Di sini analog rentan terhadap noise, signal yang diterima diproses dengan diulang dan diamplifikasi. Nih, silakan Anda lihat, ini perbedaannya, yaitu ada lagi yaitu kalau digital tahan terhadap noise, proses regenerasi dilakukan bagi sinyal yang diterima. Ini adalah perbedaan antara analog dan digital gitu. Nah, ini frekuensinya seperti ini, noise
ya gambarnya seperti petir itu ya. Terus ada lagi di sini signal itu ada amplitudo, ada frekuensi, ya kan? Ini amplitudo itu gambarnya seperti gelombang, ya kan? Naik turun dan sebagainya. Terus ada frekuensi, ini adalah garisnya ada melengkung dan sebagainya, ya bentuknya. Dan ada lagi phase. Terus media transmisi di sini dijelaskan media kabel, media transmisi yang menghubungkan pengirim dan penerima yang secara fisik berupa kabel. Media tanpa kabel yaitu media transmisi yang tidak menggunakan kabel, ya kan? Ada yang namanya mic aja ada yang pakai kabel dan tidak, ya kan? Ini media transmisi. Ya. Tapi ada suatu aplikasi tersendiri, apakah pakai batu baterai dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya di sini yaitu media kabel pasangan terpilin, macam-macam ya istilahnya, ada UTP, ada STP, silakan. Terus ada lagi kabel serat optik membawa signal data dalam bentuk berkah cahaya. Kabel ini bisa digunakan untuk LAN percepatan di Gbit per detik dan sebagainya. Ini kecanggihan dari kabel itu. Terus berikutnya adalah masih ada rangkaiannya tadi, ya kan? Ini cara kerja dari kabel tadi. Ada twisted, ya. Terus ada lagi di sini banyak sekali ya. Oke. Ada fiber optik, ada kabel optik, tidak hanya kacamata aja, tapi kabel juga pakai optik ya. Kabel serat optik membawa signal data dalam bentuk berkah cahaya gitu ya, tadi kami singgung di depan tadi. Terus selanjutnya ada media tanpa kabel, yaitu ada mikrogelombang, ada satelit, ada gelombang radio, ada inframerah dan sebagainya adalah media tanpa kabel, tapi bisa sebagai alat komunikasinya, ya. Ada media tanpa kabel, ada radio, ini jenisnya seperti ini ya. Ada satelit ya. Nah, kita juga pakai komunikasinya, apalagi televisi itu adalah banyak menggunakan satelit itu ya. Oke. Ada wireless dan sebagainya. Saya kira itu mahasiswa, karena ini adalah suatu komponen yang ya sampai teknis yang mestinya diketahui oleh mahasiswa yang ahli teknik informatika gitu ya. Saya kira itu, sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.